terpisah mereka. Untuk bisa punya kehendak sendiri-sendiri. Boleh nggak membuat dia baru? Kalau misalnya Yesus itu dianggap bukan Allah, terus Yesus itu siapa? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Jadi gini dulu bang ya, mohon maaf dulu, saya mau bertanya, kan gitu. Saya ini kan di daerah orang Muslim, kan? Iya. Sering lah ditanya-tanya kan, kamu udah sunat belum katanya kan? Iya. Aku bilang belum. Aku mau nanya dulu nih. Iya. Sunat itu apa sih sebenarnya gunanya? Tanyakan kepada Tuhannya Abraham, karena sunat itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan langit bumi dengan hambanya. Itu tanda perjanjian dengan manusia yang tunduk kepada perintah Tuhan dengan yang tidak. Keturunan Abraham dan pengikut dari keturunan Abraham tandanya sunat. Gitu. Kalau dia tidak sunat berarti dia serigala. Oh. Ya. Oh begitu. Iya. Ada lagi? Karena perintah Tuhannya Yahudi, Boleh kalau lagi ada orang bertanya? tidak bersunat, bunuh. Disuruh bunuh kalau ada orang tidak bersunat. Oh disuruh bunuh. Jadi aku ini nanti dibunuh lah ya. Dibunuh sama orang Yahudi, Kejadian 17:14. Ya ini. Karena perintah Tuhannya Yahudi begitu kepada orang Yahudi, kalau ada orang yang tidak bersunat, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kalian disuruh bunuh gimana? Nanti kalau setelah mati, kemana perginya yang tidak bersunat? Neraka atau surga? Iya neraka dong. Es dong. Sedangkan di dunia aja disuruh gitu. bunuh. Apalagi nanti di kehidupan berikutnya. Begitu abang. Kejadian 17:14 Anda baca. Gitu. Diperintahkan untuk dibunuh kalian itu sama Tuhannya Yahudi. Gitu bang. Gitu. Tapi supaya Anda itu tidak dibunuh, ada dua pilihan. Pertama, potong kulup atau potong leher sendiri. Gitu. Iya. Iya. Itu dalil bang, dalil. Itu dalil. Iya. Oke. Yohanes, Pak Boko Manuk, buka kamera. Buka kameranya. Itu si Laban nggak buka kamera tadi itu. Dia buka kamera tapi dia berada di hutan gelap. Itu apa judulmu itu? Roh Kudus atau Roh Jahat? Maksudnya apa itu? Maksudnya yang ada di Kristen itu roh jahat. Kok bisa? Kok jangan ngarang-ngarang lah. Karena di Kristen tak ada Roh Kudus, cuman ambil dari Islam, pinjam. Ada itu di Kisah Para Rasul itu? Tidak ada pneuma hotheos di situ. Ada. Kata Roh Kudus itu bahasa Arab. Janganlah suka kali mengklaim. Hanya ada di dalam Al-Quran. Nanti setelah datang ke Indonesia Bibelmu sesuai dengan amanat Paulus, baru nyamar-nyamar Islam gitu. Begitu kawan. Cari akun dulu yang bisa buka kamera, habis itu naik ke sini. Kau kan punya banyak akun. Masuk dulu di akunmu yang bisa buka kamera. Begitu sudah. Nah, KPK ini. halo, semangat malam. Iya, Abang. Selamat malam. Halo, Abang. Malam. Halo juga. Bang Dehe, adakah Oten di sana? Punah, Bang. Oh,
pikir abang punya stok banyak, biasanya di sini banyak. Kemarin mereka banyak, hari ini nggak kelihatan. Mungkin belum gajian kayaknya. Oh gitu. Tapi itu Maklum, ada abang Solata itu. Ah, ini Oten Waras ini. Oten Waras. Oh, susah itu kalau begitu. Kalau Oten Waras. Selatan ada Bang El ini. Oh. Tapi Saya waras. cari yang sakit gigi yang ku cari. Bang Zuma, Siap. kami sudah menunggu mereka. Setiap kami berkumpul itu pasti mereka takut untuk naik. Oh mama Karena- semakin sempit geraknya berarti. Iya, Bang Zuma, kita omong jujur saja. Kami sebagai Kristen saja, dalam arti kan jangan rumit-rumit lah, jangan ribet lah mengartikan itu barang. Kan seperti begitu, Bang Zuma. Iya betul. Yang gampang-gampang saja. Makanya mereka yang salah mengartikan itu, kami berhadapan mereka sendiri yang kena mental. Nah, itulah susahnya kalau berhadapan dengan kita. Iya, jadi musuh mereka, internal mereka yang masih lurus gitu kan ya. Nah, itu dia Bang Zuma. Kebanyakan Tomalango Bang Suma. Tomalango, Tomalasa sampu. Iya. Masalah generasi. Masolang ki hari-hari ki si tamu Tomalango. Mereka punya lawan gitu. Iya. Karena beda isi Bible, beda yang mereka praktekkan kan gitu. Nah, makanya saya bilang sama orang Kristen kan yang bilang Yesus itu kau melawan terus perkataan Yesus. Masuk Pak Eko, masuk. Karena lainnya disampaikan oleh Yesus, lainnya yang kau praktekkan. Jadi mana kau percaya Yesus? Betul sekali. Dibilang Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan. Dia jawabnya sebagai Tuhan. Kan memang Jadi tidak percaya dia. Tapi kalau dibilang kau percaya Yesus, bilang iya. Padahal tidak percaya. Tidak percaya karena melawan perkataan Yesus. Melawan terus sedangkan perkataan yang Yesus. Apa yang bersangkutan- dikatakan oleh Yesus dibantah terus. Jadi dari mana dia Mama. percaya Yesus? Iya, betul. Sedangkan Nah, yang masalah bersangkutan, dia mengatakan dia adalah utusan. Bagaimana Anda? Sudah kayak bersangkutan saja loh. inilah yang dimaksud dengan Al-Quran ini teman-teman, bahwa agama yang paling dekat dengan Islam itu adalah agama Nasrani yang mengajarkan bahwa Yesua itu adalah utusan Tuhan. Nah itu kalau Hindu kan tidak. Nah, Dia kalau tidak ada yang beriman. diutus pasti ada yang mengutus. Tidak mungkin tidak mungkin kita menggunakan kata diutus kalau tidak ada yang mengutus. Tidak digunakan itu kata mengutus kalau tidak ada itu tidak digunakan itu kata diutus kalau tidak ada yang mengutus. Luar biasa. Betul. Ini pengikut Yesus ngumpul di sini ternyata. Yang antikristus tidak mau datang. Mereka kadang tidak datang. Ini kami cari mereka di komal-komal saudara kita Muslim. Itu juga Pak Bang Suma, itu pernah saya babat pendeta itu yang di Lukas 2 ayat 11 itu dia bilang Tuhan yang lahir. Saya bilang siapa bilang Tuhan yang lahir? Yang lahir itu yang diurapi Tuhan. Kau terjemahkan itu Kristusnya. Kristus itu kan bahasa Yunani Kristus. Tuhan. Artinya diurapi ya. Nah kalimatnya di situ kalau langsung diterjemahkan begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi bukan Tuhan yang lahir. Mami namo ya. Luar biasa. Jadi kalau dia mengatakan Tuhan yang lahir, berarti yang dibunuh di atas salib apa? Ya Tuhan, Allah. Nggak masuk, nggak logis. Nggak logis. Masolang generasi. Nah, makanya saya bilang itu Kristus, kau terjemahkan karena itu Kristus itu dari bahasa Yunani Kristos, artinya diurapi. Ya, coba kau langsung terjemahkan itu Kristusnya itu bilang ganti diurapi. Ya beda bunyinya itu, beda maknanya. Oh,
juru selamat yang diurapi Tuhan, Tuhan di kota Daud. Itu. Mantap sekali memang. Jadi bukan Tuhan yang lahir, tetapi yang lahir adalah yang diurapi Tuhan di kota Daud. Begitu Sang Maneku. Oke, berarti yang lahir manusia. Iya, manusia. Yang Itulah disalib Yesus. manusia. Manusia. Kata mereka yang disalib Tuhan. Bengkok. Bengkok. Aduh, malah berani Nah, dia mengatakan. di situ dia waktu itu kan langsung dia pakai bahasa Inggris sama saya, bilang kau sekolah bahasa Indonesia mau berapa, nilainya berapa, kau tamat celana warna apa. Waduh, saya bilang enggak usah kau ngobrol begitu. Kau sudah sikat ini, sudah sikat setir kau. Baik. Barangkali begitu sementara. Kita cari lagi antikristus yang lain, abangku. Nanti kalau misalnya ada antikristus boleh disenggol saya. Saya Oke ya. siap. Salam hormat. Bang Dehe. Oke, Bang. Oke. Iya. Nggak monitor kayaknya. Jaringan saya kayaknya. Siap. Bang Dehe, nanti kalau ada antikristus di Komalnya, senggol-senggol saya boleh ya? Oke. Iya. Oke. Makasih Bang, makasih. Oke, siap. Ayo teman-teman solata semuanya Bang El. Ya, Oke, sehat siap selalu. hormat abang. Oke, siap. Iya. Oke, makasih. Hancurkan paganisme, hancurkan. Apa sih Bang? Itu di internal mereka. Di antara mereka. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14. Memang dikatakan bahwa mereka akan berselisih paham dan saling membenci sampai hari kiamat. Aduh, Al-Quranku begitu indah, Al-Quran begitu benar. Sadaqallah. Oke teman-teman, silakan naik lagi. Luar biasa. Ada teman-teman dari timnya Bang Dehe yang menghantam rahangnya teman-teman Otet yang antikristus, anti Yesus, menjual nama Yesus tapi yang mereka praktekkan ajaran anti Yesus gitu. Memang sulit teman-teman, memang sulit bagi mereka untuk mengajarkan agamanya dengan pola benar. Sulit. Harus dengan cara-cara Paulus. Halo, selamatkan malam. Ngapain ludahi muka sendiri Bang? Ludahi muka sendiri. Muka sendiri diludahin. Masalah generasi hancur sudah. Musuhnya dari internal, musuhnya dari eksternal, dan yang terpenting lagi musuhnya dirinya sendiri, dan yang terpenting lagi musuhnya adalah kitabnya, dan yang terpenting lagi musuhnya adalah Yesus. Susah. Jangankan menghadapi apologet Islam, menghadapi Bang Dehe dengan timnya aja mereka berat. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Tidak ada ruang, betul. Saudara Ars Medina, syukran. Irsa Medina, syukran. Teman-teman di YouTube, terima kasih ya. Anda luar biasa. Bang Dehe mengejar oten-oten. Ayo teman-teman non muslim naik, ajukan permintaan. Kita dialog. Tema Roh Kudus. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
क्या हाल है सर? तबीयत से ठीक है अभी? तुम भाई तुम भाई है जी तुम भाई है apakah kamu sangat 2 मिनट सबर करें मैं बिल्कुल oh iya wih Kristen asli baba musuh Yesus paling berat ini. Halo, semangat malam. Malam. Halo. Halo malam. Oh, Samuding. Dendra Ketuak. Halo. Halo malam. Malam juga. Bisa buka kamera. Halo. Nggak bisa kayaknya. Katolik atau apa ini? Protestan ya? Karismatik. Oh, karismatik. Yang suka bahasa-bahasa roh itu ya? Iya. Sakuraba saling raba gitu. Sika raba-raba, kita saling raba gitu ya? Ya tergantung lah. Oh iya, sip. Oke, di sini belum ada Oten yang bisa buka kamera, belum ada. Sementara boleh jelaskan kepada kami dulu, adakah kata Roh Kudus di original teks kitabnya orang Kristen itu, Bang? Silakan. Saya sih Alkitab biasa sih ada sih Roh Kudus. Alkitab Dimana, yang bahasa Indonesia itu. Yang asli kan Anda Kristen asli berarti bahasa Yunani dong. Kalau Kristen asli itu kan Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani di kitab saudara, Tabiblia, itu ada nggak kata Roh Kudus itu? Nggak tahu ya. Saya tahunya Alkitab sih yang bahasa Indonesia sih. Nah, ini Kristen asli atau Kristen palsu? Kristen terjemahan, itu maksudnya. Bukan asli, itu maksudnya pengikut Yesus. Nah, kalau pengikut Yesus itu kan Yahudi, bukan Kristen. Gimana ini? Belum tentu pengikut Yesus. Lah, pengikut Yesus yang ada anak Maria itu adalah orang Yahudi. Agamanya Yahudi, ibadahnya Sabtu, tempat ibadahnya di sinagoge, mereka bersunat tidak makan babi, nyembahnya kepada Elohim. Lah kalau Kristen beda, Pak. Kristen itu orang Yunani, penyembah Theos. Beda dong. Makanya untuk menyembunyikan identitas mereka, kemana-mana mereka pergi selalu mewarnai diri mereka dengan warna mayoritas penduduk kemana mereka pergi. Contoh di Indonesia, karena di Indonesia ini mayoritas Islam, penjajah datang membawa agama tersebut, menerjemahkan kitabnya dengan menggunakan istilah-istilah yang mulia di dalam Al-Quran, seperti Roh Kudus diambil untuk Kristen Indonesia. Kristen luar negeri nggak ngerti apa itu Roh Kudus. Holy Spirit, toh. Holy Spirit artinya apa? Roh yang suci. Roh suci kan? Iya. Iya kan? Ya bukan Roh Kudus berarti. Kudus kan suci artinya. Oh, nggak bisa diterjemahkan kok, gelar kok diterjemahkan. Kalau nama Anda itu misalnya lasok bolong, masa diterjemahkan kemudian pentil hitam, gimana sih abang ini? Itu gelar, nama nggak boleh diterjemahin. Kudus bukannya suci artinya ya? Iya, tapi nama nggak bisa diterjemahin, Bang. Itu gelar. Suci, kudus, gelar. Ya memang gelar. Gimana? Nah, sama nama sih. Nama nggak boleh diterjemahkan. Nggak boleh. Nama. Roh Kudus itu gelar. Itu gelar. Gelar untuk malaikat Tuhan yang datang sebagai pembawa kabar, pembawa firman. Itu gelar. Kudus juga roh suci juga di Alkitab. Bukan, beda, nggak bisa diterjemahkan itu. Kalau kita lihat di dalam original teks kitab saudara, pneuma hagios. Pneuma itu artinya hantu. Hantu suci atau hantu murni yang Anda sembah, yang Anda katakan Tuhan itu. Maka
Makanya di dalam Galatia 5 nomor 18, jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, oleh hantu, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Nah, roh apa ini? Lah, pneuma itu kan artinya hantu, Bang. Kan masa Yunaninya pneuma. Ya hantu dong. Coba Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu di situ pneuma. Bahasa Yunaninya pneuma hagios, berarti hantu suci. Itu diterjemahin hantu, sepanjang Alkitab bilang Roh Kudus itu hantu semua. Ya, memang begitu kok. Tapi sekarang gimana? Tapi kenapa kok hasilnya beda, nggak seperti hantu efeknya? Kok nggak seperti hantu? Gimana mengajarkan menyembah kepada anak orang? Itu ajaran Tuhan atau ajaran hantu? Anda orang, iya dong, manusia maksudnya. Iya loh. Ya kan Tuhan memang jadi manusia. Nah, itu konsepnya si hantu itu. Hantu itu yang mengajarkan itu. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Bahwa dia adalah Tuhan langit bumi yang menjelma menjadi manusia. Ada nggak? Nggak ada. Hantu itu yang mengajarkan Anda begitu. Coba. Sampaikan kepada saya di mana Yesus mengatakan dia adalah jelmaan daripada Elohim, Tuhannya Yahudi. Ada nggak? Wahai orang Yahudi, sesungguhnya aku ini adalah inkarnasi Tuhan kalian. Ada nggak? Bukan gitu ngomongnya gini. Aku datang dan keluar dari Allah. Keluar dan datang dari Allah, dan aku keluar bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42 itu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Jadi atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Berarti dia bukan Bapa toh? Kalau dia Bapa, maka dia akan mengatakan aku datang dan aku keluar dari Bapa, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru dia Bapa itu sendiri. Dia pernah ngomong sama muridnya Filipus. Barang siapa dia melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa yang membunuh aku, dia membunuh aku. Melihat Bapa. Membunuh aku, membunuh Bapa. Gitu. Membunuh aku yang membunuh Yesus. Membunuh Bapa berarti. Gini loh, pemahamannya bukan begitu. Lu tadi pemahaman orang Kristen, melihat Yesus loh. Melihat Yesus, melihat Bapa, betul? Iya. Membunuh Yesus, membunuh Bapa. Ya apa ya? Ya enggak dong, melihat Yesus artinya ajarannya, bukan fisiknya. Karena Yesus mengatakan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, dan suaranya tidak pernah kau dengarkan. Nah, ini yang bicara siapa? Suaranya siapa? Yang dilihat siapa? Yesus. Suara yang mereka dengar, Yesus. Apakah itu Bapa? Ya bukan. Kenapa bukan? Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya. Jadi yang kulihat sekarang ini siapa? Utusan. Maka ketika Yesus mengatakan, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, tapi kau masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Sesungguhnya siapa yang melihat aku, itu melihat Bapa. Jadi Bapa itu tidak bisa dilihat, kata Yesus. Kalau kau ingin kali melihat dia, lihatlah aku, karena aku ini utusannya. Itu maksudnya. Makanya di data yang Anda sampaikan itu bercerita tentang pekerjaan. Jadi melihat aku adalah melihat Bapa, karena aku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa, dan aku berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku untuk katakan. Berarti melihat aku sama dengan melihat Bapa. Bapa nggak bisa dilihat. Makanya dia disebut utusan Tuhan. Gini ya cara pandangnya. Kayak manusia kan punya roh sama tubuh. Tubuh bisa mati, tapi rohnya kan tetap hidup. Kayak Jadi menurut saudara Tuhan Anda itu roh? Roh ya juga ada, bisa fisik juga. Pandangan orang itu gini loh. Tuhan Anda apa? Tuhan Anda apa? Roh atau apa? Punya beberapa wujud sekaligus kalau menurut saya. Wow. Jadi bisa roh, bisa kayak manusia kan. Manusia juga punya beberapa wujud.
roh dan tubuh. Kenapa? Kenapa jadi politeisme agama Kristen ini ya? Bukan manusia sendiri kan seperti itu. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Ya kayak manusia tidak pernah melihat roh. Setan pernah dilihat setan? Kan ada orang tertentu aja yang bisa melihat setan. Kan kalau manusia pada umumnya tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat roh. Ya, Tapi bisa itulah melihat fisik. masalahnya di situ. Tuhan Anda roh. Setan juga roh. Bedanya apa? Roh ini kan punya kehendak. Nah, roh ini ada yang kudus dan ada yang tidak kudus. Nah, Ada yang suci, ada yang nggak suci. Itu pintar. Gitu. Kalau roh yang mengajarkan untuk meninggalkan hukum Tuhan itu roh apa? Roh negatif, roh setan. Roh setan. Ya, yang membuat manusia jauh dari Tuhan kan setan. Iya. Sekarang yang mengajarkan kalian untuk membatalkan hukum Taurat siapa? Membatalkan hukum Taurat. Iya. Oh, menurut Paulus hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, roh apa yang mengajarkan Paulus mengajarkan itu? Bukan ya Paulus yang mengajarkan dari Yesus. roh apa? Yesus gini loh. Dari roh apa Paulus dapatkan ilmu itu? Roh Tuhan atau roh setan? Roh Tuhan. Mengajarkan membatalkan. Tuhan membatalkan. Tuhan membatalkan hukum sendiri. Bukan gini loh. Yang membuat batal tuh gini loh. Hukum Taurat itu kan kalau melakukan sesuatu yang dosa kan harus dihukum mati. Harus masuk neraka. Ya kan? Nah, terus supaya tapi manusia kan berdosa, pasti kan masuk neraka. terus Nah, ketika kalau manusia diampuni berdosa, gimana? kalau diampuni pun harus ada yang masuk neraka. Harus ada yang Diampuni kok dihukum. masuk neraka? Harus ada hukuman tuh harus ditanggung. Diampuni, sudah diampuni. Nggak bisa diampuni begitu saja. Lah, bagaimana maksudnya gimana ini? Nggak bisa diampuni begitu saja. Ya kayak Diam dulu kalian, diam dulu kalian. Diam dulu kalian. Diam dulu kalian. Gimana? Kok Anda mengatur Tuhan? Jelas-jelas Yeremia 31:34 Tuhan sudah mengampuni dosa semuanya kok. itu kan hukumnya sudah dibuat. Ya, Oleh karena Tuhan. kenapa kalian bisa mengatakan konsep seperti itu? Karena ada roh asing yang mengajak kalian untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Coba, roh apa yang mengajarkan kalian untuk meninggalkan hukum Tuhan? Hukum Tuhan yang mana? Hukum Tuhan itu yang Taurat. mana? Hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu ajarannya bagaimana? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya. Terus kenapa kalian membentuk ilah baru bernama Yesus? Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Ya itulah yang dimaksud kalian membentuk ilah baru dengan judul ya Tuhan yang mengambil rupa manusia. Itulah yang dimaksud. Pertanyaannya, siapa roh mana yang mengajarkan kalian memiliki konsep seperti itu? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus pernah ngomong kalau dia itu ada sebelum dunia ada. Ya Sebelum ampun. Abraham ada, dia sudah ada. Itu yang dimaksud adalah kemuliaan yang diberikan kepadanya yang sebelum dunia ada, di kehadiran Tuhan sebelum dunia ada. Itu yang dimaksud. Tetapi bukan berarti Yesus itu ada sebelum Abraham ada, itu artinya bahwa Yesus itu Tuhan, bukan. Faktanya ibunya Maria lebih dulu daripada Yesus. Kan jadi manusia, karena jadi manusia ya pasti Nah, ibunya dulu. di mana? Coba di mana dalilnya di kitabnya Yahudi Tuhan mereka kemudian akan menjadi manusia? Ada enggak? Tuhan menjanjikan seorang juru selamat. Ya, seorang katanya setuhan. Tuhan menjadikan, masa Tuhan menjadikan Tuhan gitu maksudnya? Bukan. Jadi Gini loh, Tuhan tuh menjadi manusia itu bukan berarti Tuhan menjadi manusia. iya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Jadi gini loh, orang Kristen mandangnya gini, kenapa Yesus itu dianggap Tuhan? Karena dia itu Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Oh, salah. No.
Bukan begitu polanya. Yesus itu menjadi Tuhan bagi orang Kristen karena Tuhannya Yahudi memang membentuknya menjadi Tuhan. Dalilnya di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang dibunuh oleh orang Yahudi menjadi Tuhan bagi orang jahat. Bukan orang Yahudi sendiri membenci Yesus ya? Lah, itu dalilnya memang membenci. Saking bencinya, maka Tuhan marah. Karena Tuhan marah, maka Tuhan melantik Yesus menjadi Tuhan mereka yang memusuhi Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan bagi musuhnya. Sebagaimana Musa adalah Tuhan bagi musuhnya Fir'aun. Kalian ini bukan pengikut Yesus. Begitu. Kata siapa? Coba baca KPR 2. KPR 2:36 coba Anda baca. Coba Anda baca. Roma 14 nomor 9 coba Anda baca. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan, agar Tuhan Elohim membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Coba Anda baca dalilnya. Iya, tapi memang dia sebetulnya Tuhan. Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Kalau dibaca secara keseluruhan, kalau Alkitab dibaca, jadi nggak terputus-putus ya, dibaca secara keseluruhan, nanti bisa tahu nih pasalnya itu. Kalau dia Yesus Tuhan sendiri gitu loh, yang turun ke dunia. Yang bisa mengajarkan, yang bisa mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri siapa? Bukan mengajarkan ya, itu kan dari Alkitab. Kenapa bukan Yesus? Kenapa nggak berani nyebut Yesus? Kan Yesuslah firman itu. Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu coba? Karena Yesus waktu datang ke dunia ini, dia tidak keluar-keluar bahwa dirinya itu Tuhan. Dia memang sengaja menyembunyikan dirinya dari orang-orang bahwa dia itu bukan Tuhan. Kalau dia sampai ngomong dia itu Tuhan ke orang-orang ya, dia dibunuh. Apalagi dia dilempari batu. Tuhan takut dilempari batu. Dia misalnya gini ya, dia mengaku dirinya Tuhan. Jadi itu dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, itu banyak orang yang percaya. Tapi dia mengakunya utusan Tuhan. Kok Anda bilangnya tidak mengaku Tuhan? Dia mengaku utusan Tuhan karena memang dia turun ke dunia ini itu bukan karena kehendaknya sendiri. Memang Tuhan punya kehendak yang dia bukan tuh. Alamak. Tuhan itu memiliki berapa kehendak pada dirinya? Ya kayak manusia kan bisa punya kehendak berbeda-beda dalam dirinya manusia sendiri. Waduh, seperti itu. Misalnya kita pagi-pagi mau bangun untuk sembahyang, tapi hujan, malas keluar. Satunya pengen sembahyang, satunya pengen tidur aja, loh. Berubah kehendak kan? Kehendaknya itu ada yang pengen sembahyang, ada yang pengen tidur aja. Lah kan ada dua kehendak yang berbeda. Satu pengen A, satu pengen B. Waduh. Ya seperti itulah. Nah ini kan Tuhan kan yang lebih tinggi dari kita. Anda dalam waktu bersamaan pingin nelpon dan pingin tidak nelpon. Bisa itu? Kan bisa. Jadi pilih salah satu. Pilih salah satu. Yang salah satu inilah yang kehendak inilah yang kumaksud. Ketika Yesus berkata, aku datang di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Nah, ada berapa kehendak di situ? Ada Yesus dan kehendak Bapa. Ada berapa kehendak? Kehendaknya Yesus dan kehendak Bapa berarti ada dua. Ada dua kehendak. Iya. Jadi ya begitu. Memang Tuhan itu seperti itu. Nah, kalau Anda punya dua kehendak, sumbernya satu kehendak bukan? Anda mau pergi dan Anda tidak mau pergi, sumber kehendak itu dari Anda sendiri kan? Iya. Nah, Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi kehendak esensi lain. Kalau Anda mengatakan tadi di dalam diri Anda ada beberapa kehendak, tapi sumbernya dari Anda sendiri. Tapi kalau Yesus sumber kehendak lain di luar dirinya, itulah bukti kalau dia itu bukan Tuhan. Ya kayak gini lah. Apalagi? Ini kan Tuhan itu kan entitas yang jauh di atas kita yang kita nggak tahu lah dia itu bagaimana. Yang jelas dia punya kehendak, Allah Bapa juga punya kehendak. Nah kalau manusia bisa terpisah, ya yang satu punya kehendak, yang satu punya kehendak juga gitu loh. Ada kehendak yang lebih didengar gitu loh. Mana
ini kehendak ini yang lebih didengar karena dia lebih bijak, lebih baik, lebih tinggi dianggap. Tapi dia akan mengatakan ini keputusanku sendiri kan. Aku memiliki dua pilihan antara pergi dan tidak pergi, dan aku memilih pergi. Maka aku pergi atas kehendakku sendiri. Aku tidak pergi pun atas kehendakku sendiri. Yesus tidak begitu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapa. Berarti aku dan Bapa dua esensi yang berbeda. Bukan satu esensi, dua kehendak, tapi satu kehendak masing-masing pada dua esensi, pada dua hakikat. Coba Anda lihat itu. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti apa? Kehendak di luar daripada aku. Berbeda kalau kehendak itu berasal dari aku sendiri. Tetap aja Yesus kan mengatakan, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Nah, artinya si Bapa adalah Yesus. Tetapi karena dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku, berarti aku dan Bapa adalah dua kehendak yang berbeda dan entitas yang berbeda juga. Memang terpisah mereka. Memang terpisah, punya kehendak sendiri-sendiri. Boleh nggak membuat ilah baru? Kalau misalnya Yesus itu dianggap bukan Allah lah. Terus Yesus itu siapa? Kalau dia berkuasa atas langit dan bumi, dia bilang gitu. Ini bagus. Ini pertanyaan bagus. Inilah cara iblis menjerat Anda. Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai penguasa langit dan bumi. Gak ada Yesus mengatakan itu. Malah Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Titik. Nah, lalu kemudian sebelum terjadi penyaliban, Yohanes 17:8 Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti semua firman tak ada lagi yang belum disampaikan, semuanya telah disampaikan. Setelah penyaliban, barulah muncul ada oknum mengaku Yesus mengatakan kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu ucapan baru yang bukan dan tidak pernah Yesus sampaikan kepada muridnya. Maka yang keluar dari kubur ini adalah oknum yang berbeda. Itulah yang Anda sebut roh, yang datang kepada kalian, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada gereja, yang mengajarkan kalian meninggalkan hukum Tuhan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, memang agak berbeda dia. Bahkan secara fisik pun agak berbeda. Bahkan dia bisa menghilang, masuk ke ruangan yang waktu itu tertutup semua. Hantu bisa nggak begitu? Yesus membuktikan dia bukan hantu karena dia bisa makan. Dia minta ikan untuk dimakan. Karena dituduh sama muridnya kan. Lukas 24. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu, penoma. Kayak gitu. Maka untuk membuktikan dia bukan hantu, maka dia makan ikan goreng. Sekarang ketika dia mampu membuktikan kalau dia itu bukan hantu, lalu dia apa? Makan ikan goreng itu dia apa? Dia manusia. Manusia. Nah, sekarang setelah kebangkitan dia tetap manusia. Tapi manusia yang diubahkan berbeda, tidak seperti manusia mulai semula. Lagi kan masuk lagi jurus hantu tadi. Iya, berbeda karena waktu dia bangkit pun kan waktu itu kan ditemui muridnya, mari jangan sentuh aku, karena berbeda dia tubuhnya sudahan. Apa kata siapa jangan sentuh aku? Malah dia mengatakan rabalah aku, inilah aku, rabalah tanganku, rabalah kakiku. Waktu Maria, iya. Kalau Maria beda, dia kan perempuan. Masa mau diraba sama perempuan? Mana sih? Karena aku belum pergi kepada Bapa gitu. Nah, tuh. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu ada dalilnya. Anda ngerti berarti. Tapi kenapa kemudian pada kesimpulan akhir Kristen tahu, mereka ngerti, mereka baca
mereka paham. Tapi kenapa selalu digiring untuk menuhankan makhluk tersebut? Kenapa? Gini. Waktu orang Islam bilang kalau di mana Alkitab mengatakan Yesus dirinya adalah Tuhan. Nah, sedangkan mama saya sendiri bilang Yesus dengan Allah Bapa itu berbeda. Yesus itu berarti ada Allah Bapa, ada Allah Anak kayak Yesus gitu. Nah, terus saya sempat bingung, saya sempat ragu. Oh iya ya, bagaimana orang Kristen bisa menganggap Yesus itu sebagai Tuhan kalau di Alkitab sendiri Yesus nggak pernah ngaku dirinya Tuhan, kan gitu. Kebingungan ini sempat beberapa lama ya. Terus udah gitu saya sempat baca Alkitab memang. Sebagian besar sudah saya baca waktu itu. Memang nggak ada perkataan itu. Nah, terus bagaimana saya membuktikannya? Saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab beberapa ayat. Nah, waktu saya baca itu hati saya itu berkobar-kobar gitu loh. Ketika Yesus bilang, aku berkata kepadamu. Jadi seakan-akan Yesus memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini jadi berkobar-kobar saya itu jadi merasa, ya ini Yesus itu Tuhan, gitu. Ya ini dari roh itu saja. Nyata itulah roh itu. Makanya aku bilang gini, Bang. Orang Kristen berbondong-bondong sedunia ke gereja hari Minggu. Firman Tuhan tak ada yang perintahkan itu, sabda Yesus juga tak ada. Tetapi ada kekuatan gaib yang menyelimuti mereka sehingga mereka melangkahkan kaki di hari Minggu itu menyembah kepada oknum tersebut. Siapa dia? Tuhannya Yahudi? Bukan. Sabda Yesus juga tak ada. Tapi kenapa kompak? Karena Yesus sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah itu yang datang kepada Anda membisikkan Anda itu, yaitu karena iblis memang datang membisik, bukan datang muncul di depan kita secara fisik, tapi dia datang membisik. Bukan membisik. Dia datang membisik. Saya merasa bukan membisik, tapi saya merasa dia ada di dalamnya nah, saya. Nah itulah bisikan dalam kalbu. Iblis itu membisik di kalbu, bukan di kuping. Bukan begitu, tapi di kalbu, ketukan hati yang berbunyi di dalam tanpa ada tuntunan firman Tuhan. Tapi perasaannya beda. Perasaannya itu positif, bukan negatif, bukan ketakutan. Kalau positif, kenapa Anda menyembah anak Maria? Bukankah anak Maria mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku? Mengenal aku. Sebagai apa kau dikenal? Sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Ya nggak apa-apa lah. Memang Yesus memang diutus. Tapi Yesus itu siapa? Kalau misalnya dia itu utusan biasa, tapi dia itu siapa gitu loh. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang mana? Yang apa? Yang mengutus atau yang diutus? Kalau yang diutus ya harus kita kenal dia yang diutus. Kalau yang diutus itu Tuhan kah? Kalau Anda masih meragukan bahwa dia diutus, berarti Anda belum mengenal dia. Ya, memang Yesus diutus. Memang diutus. Nah, terus kenapa dituhankan? Siapa yang diutus kan gitu? Kan yang diutus ini kan manusia. Malaikat datang menjadi manusia. Lu kok menjadi manusia lagi? Iya menjadi manusia. Dia sebelumnya bukan manusia. Lah Anda sebelumnya apa? Anda sebelumnya apa? Hah? Gini loh, beda. Anda saya tanya dulu, Anda sebelumnya apa? Nggak tahu. Nah, jangan-jangan Anda Tuhan. Jangan-jangan Anda Tuhan menjadi manusia. Hah? Yesus itu dari firman. Apa itu firman? Kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Elohim. Untuk apa dia dilakukan seperti itu? Untuk mujizat, membantah kesombongan orang Yahudi yang bangga dengan keturunan-keturunan mereka. Aku adalah keturunan Harun, aku adalah keturunan Nuh, aku adalah keturunan Abraham, aku adalah keturunan-keturunan orang-orang suci, orang-orang soleh. Tuhan menguji dia. Aku ciptakan di tengah-tengahmu manusia tanpa ayah. Lu mau apa? Yang jauh lebih mulia daripada kalian yang punya keturunan. Bukan itu misinya Yesus. Misinya Tuhan bukan itu. Lalu apa misinya Yesus? Untuk menyelamatkan manusia. Nah, kok manusia?
untuk menyelamatkan Bani Israel. Gak ada. Aku datang menyelamatkan manusia, itu gak ada, kata Yesus. Dia datang untuk Bani Israel. Yesus itu juru selamat dunia. Kata siapa? Loh, di Alkitab bilang. Nah, itu dia masalahnya. Bibel saudara itu bukan firman Tuhan, hanya terjemahan dari hasil penelitian-penelitian yang sudah syarat dengan kekuatan roh yang tadi, termasuk datang ke Paulus. Maka semua apa yang terjadi, ajaran Yesus itu dibolak-balikkan supaya orang digiring untuk menuhankan Yesus yang adalah rasul. Bahkan Yesus mengatakan, gimana? Apa tujuannya kalau misalnya digiring supaya Yesus itu Tuhan nih, kalau yang seperti saat ini? Tunggu dulu, mereka Bang. apa? Tunggu dulu. Yesus itu diutus untuk siapa sebenarnya? Supaya Anda tahu. Untuk dunia, untuk manusia. Nah, di sini kesalahan saudara. Yesus dalam Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Salahnya Anda itu di situ. Sehingga semuanya membias. Ada nggak Yesus pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh dunia? Ada nggak? Ada nggak? Ya, waktu itu memang Yesus mengatakan itu. Tapi misinya itu untuk dunia. Sekarang di mana Yesus mengatakan bahwa aku diutus untuk dunia? Ayo. Yesus sendiri tidak mengatakan untuk dunia memang. Lalu siapa yang ngajarin ente? Kalau bukan Yesus, bukankah Yesus yang harus didengar? Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Kepadanya aku percaya, kau tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Yesus yang harus mengajarkan, bukan roh jahat yang ngaku-ngaku Yesus yang datang membisik kalbu Anda, itu bukan. Tapi Yesus yang datang. Ya, memang Yesus tidak mengatakan itu karena sudah Alkitab selesai. itu. Bible lagi kok. Iya. Bible lagi. Karena Alkitab itu yang menulis itu berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, sekarang Yesus ada verifikasi nggak terhadap Bible Perjanjian Baru? Bible kan ditulis setelah Yesus naik. Berarti nggak bisa dipercaya. Karena itu ternyata tidak bersumber dari Yesus. Kan Yesus yang harus didengar, bukan penulis Bible. Syukur-syukur ada orang yang menuliskan tentang Yesus, sehingga kita itu bisa mendengarkan dan membaca ucapan-ucapan dia. Tapi bukan berarti surat-surat ini firman Tuhan. Sekedar untuk diketahui, oh Yesus konon ceritanya pernah ngomong gini, pernah ngomong gini. Di mana kamu baca? Di buku ini. Apa status buku itu? Firman Tuhan? Enggak. Karangan manusia yang ditulis berdasarkan atas penelitian, kesaksian yang ada. Tapi bukan firman Tuhan. Jadi salah kalau diri kita itu kita libatkan di situ, kita ceritanya mengikat diri kita dengan buku itu, di mana buku itu bukan firman Tuhan. Kalau sekedar bacaan oke, sekedar pengetahuan silakan, kami pun begitu. Tapi untuk mengaku itu seakan-akan kita nisbahkan iman kita kepada buku tersebut, di mana Yesus tidak mengetahui buku itu, ya itu adalah sesuatu yang dikatakan kejahilan, kebodohan. Yesus kan memberitakan, mengajar, ada yang menuliskan. Siapa yang menulis? Murid-muridnya. Siapa muridnya menulis pada saat Yesus mengajar? Ya, Matius, Lukas, Yohanes. Matius tidak pernah menulis saat Yesus itu mengajar. Buku Matius itu dituliskan di tahun 60-an. Iya, setelah Yesus. Kenapa nggak menulis pada saat itu? Ya mungkin menulis tapi belum terkumpul. Kok mungkin gimana? Banyak tulisannya. Kalau dia yang menulis, coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Ada seorang yang bernama Matius yang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus memanggil dia, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri dan pergi bersama Yesus. Itu Matius yang menulis, begitu? Bukan. Ya memang dia jadi pengikutnya Yesus. Selama dia yang menulis buku Matius, ada seorang yang duduk di rumah cukai bernama Matius. Itu penulisnya Matius. Iya. Kalau narasinya kayak gitu. Iya. Ya, Matius menulis begitu. Iya. Alamak. Kalau Matius yang nulis, aku duduk di rumah cukai, lalu
Yesus datang kepadaku, lalu memanggil aku pergi. Lalu berdirilah aku dan pergi bersama Yesus. Itu baru Matius. Ini penulis yang Tidak mengatakan. selalu seperti itulah, kayak misalnya Yohanes Oh, mengatakan itu cara Anda lagi-lagi. Roh itu harus menggiring Anda seperti untuk gini, jangan lepas dari cengkraman dia. Harus Anda berkutik di situ. Harus Anda perjuangkan seperti itu. Yohanes menulis dirinya sendiri murid yang dikasihinya, bukan aku yang dikasihi. Ya, seperti itulah kurang lebih. Ya, karena Yohanes juga bukan murid Yesus. Penulis buku Yohanes itu juga bukan murid Yesus. Coba Anda baca Yohanes 21-24. Dialah murid yang telah menuliskan, yang telah menyaksikan semua ini. Dan apa yang disaksikannya itu adalah benar. Dia mengatakan, dan apa yang aku saksikan, apa yang disaksikannya itu adalah benar. Lalu dia mengatakan kita. Berarti antara dia Yohanes, sang murid, dengan kita penulis, dengan yang mendengarkan tulisannya, itu oknum yang berbeda. Gitu memahaminya. Loh, harus begitu. Anda memahaminya karena Anda mengimaninya. Kalau Anda sudah mengimani bahwa ini adalah duren, bagaimanapun cara saya untuk mengatakan ini bukan duren, Anda akan tetap berdalih itu duren, EGP dengan yang lain. Namanya iman, kepercayaan, keyakinan tidak bisa dirubah. Yang bisa merubah itu hanya hidayah. Kalau saya tanya, apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Anda menjawabnya manusia. Iya, betul. Tapi apakah dia Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Nah, itulah doktrin, itulah aku bilang. Meskipun saya mengatakan ini bukan durian. Oh iya bang, itu memang bukan durian. Tetapi dia adalah durian yang menjelma menjadi markisa. Nah, beda lah, Tuhan kan bisa jadi apapun yang dia mau. Coba kasih dalil. Dalil. Yang mana? Di mana ada dalilnya Tuhan bisa menjadi apa saja? Dalil. Bukan Ada. dalil. Kan dia kan maha kuasa. Kan? Manusia maha kuasa enggak? Manusia tidak maha kuasa. Tuhan maha kuasa menjadi manusia. Berarti Tuhan menjadi tidak maha kuasa, gitu maksudnya? Iya. Tuhan menjadi tidak maha kuasa? Iya. Katanya Tuhan maha kuasa, ngerti nggak sih artinya? Gini loh, Tuhan itu bukan seperti saya bilang tadi, Tuhan itu bukan satu pribadi Ini saya sama bicara dengan kambing, saya ngomong sama kambing, habiskan waktu. Tuhan maha kuasa. Tuhan tidak bisa tidak maha jadi kuasa. Iya bisa. Monyet. Apa yang saya diskusi samamu? Kalau sepatu pun bisa kau bilang ikan. Orang gila juga saya kau buat. Mending saya diskusi sama tong sampah. Masa Tuhan bisa menjadi tidak maha kuasa? Udah selesai. Apapun bisa kau katakan sama aku. Kancing baju pun bisa kau bilang Tuhan kalau begitu. Tuhan bisa menjadi kancing baju. Ya iya. Tuhan bisa jadi tisu. Ya iya. Kenapa? Karena Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Sampai dia menjadi tisu. Ya iya. Loh, Tuhan jadi tisu. Tisu ini Tuhan? Ya bukan. Ya. Masolang generasi. Habis-habis waktu. Halo, selamat malam. Halo. Tuhan jadi tisu, Tuhan jadi manusia. Kenapa bisa? Tuhan maha kuasa. Tidak ngerti, dia sendiri menyebut maha kuasa. Kalau disebut maha kuasa berarti padanya tidak ada kelemahan. Kalau dia jadi manusia menjadi lemah, itu bukan maha kuasa namanya. Maha kucluk. Maha kuasa tidak ada kelemahan padanya. Tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada celah pada dirinya. Itu disebut maha kuasa. Bila mana Tuhan menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa lagi. Bayangkan, Tuhan menjadi bayi. Jangankan maha kuasa, untuk cebok anusnya sendiri aja nggak bisa. Sulit menyadarkan kucing. Semangat malam.
Ada onde-onde kah? Tuhan jadi manusia. Setelah jadi manusia berkuasa nggak? Wah, kenapa nggak berkuasa? Karena dia jadi manusia. Waduh. Halo, Syaka. 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 Yang jawab anjingnya. Pintar anjingnya. Ayo saudara-saudara non-muslim, ajukan permintaan. Yang muslim batalkan dulu ya teman-teman ya. Halo Bang Suma. Halo, Katolik Protestan Bang? Enggak Bang, saya Muslim Bang. Saya mau menyampaikan aja Bang. Apa itu? Saya kerja di pabrik. Teman saya ada Kristen. Terus? Dia mau tanya sesuatu sama saya, tapi saya nggak berani jawab Bang karena saya nggak punya ilmu. Itu. Mana dia? Saya boleh DM Bang Suma nanti. Boleh. Ah, Boleh. dia kemarin nonton videonya Bang Suma. Bang Suma tuh ada tamu yang naik di roomnya Bang Suma, Kristen. Dia bilang dia ngasih pertanyaan 10 pertanyaan sama Kiai, itu semuanya jawabannya sama. Sedangkan saya ngasih pertanyaan 2 yang itu Bang, nonton kayak gitu. Jadinya dipraktekin lah sama teman saya itu Bang. Ternyata bener gitu. Makanya mau tanya selanjutnya gimana gitu. Mau tanya jelasnya sama Bang Suma gitu. Kalau saya nggak berani, nggak punya ilmu aku Bang. Boleh. Temannya boleh diajak ke sini kalau memang mau ke sini silakan. Beda kosan soal jauh Bang. Nanti Bang Suma saya DM ya. Oke. Oke Bang, lanjut Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Selamat malam Mas Suma. Katolik Protestan. Ini sudah pekerjaan nih. Halo. Dengar. Protestan. Halo bangku. Ayo bang. Dengar. Ya, Protestan. Dengar tak? Protestan. Buka kamera boleh bang. Sekejap. Oke. Bang. Mau Suma? Iya. Ini saya nampak kau punya apa tajuk ni apa ni? Tu Roh Kudus dengan Roh Jahat. Ya, silakan bang. Ini jaringan saya ya. Halo. Jaringan saya teman-teman atau tamu kita? Oh, aman. Abang, woman. Halo. Semangat malam. Aman kita kan? Dianya kan yang kejepit pintu. Kita naikkan dulu yang lain. Makasih teman-teman YouTube. Luar biasa kalian. Bukan jaringan kita kan? Halo? Halo bang, jaringannya tidak bagus abang. Cari tempat yang aman gitu, yang bagus jaringannya. Halo?
buang banyak dia ini. Apa itu? Menghirup oksigen, buang racun. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim batalkan multinya dulu ya. Makasih sahabat Triple. Halo bang, udah coli belum bang? Halo. Udah coli belum? Udah coli belum? Katolik Protestan. Yesus bang, Yesus. Oh, ya, buka kamera kalau mau diskusi, silakan. Oke. Yesus bilang. Oke bang, Yesus aku tuh keluar dari perut Yesus bang. Lahirnya dari perut Yesus. Dilahirkan. Nggak lucu, agama nggak boleh dijadikan mainan.